Sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu ya sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara empat mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang, tanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain? Berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard tuh dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah kan. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita WhatsAppan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, kok di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu ya, karena keluarga masih non muslim semua kan, beliau jaga-jagalah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Karena aku 40 hari ini nggak main sosmed, nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi pas lihat komen-komen orang kok malah ada aneh juga kan, ada orang yang negatif, yang suuzon ketika ada orang mau masuk Islam gitu. Siapapun yang mendengar berita ini, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, dan itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan amalan yang terendah, yang terburuk dalam Islam itu sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah. Dengan segala konsekuensinya, saya bilang kan, mau ngaku sekarang, mau ngumumin sekarang, mau ngumumin 10 tahun lagi, buktinya udah ditunda-tunda 2 tahun, tetap aja sama aja kan. Malah menghambat langkahnya Dr. Richard Lee untuk belajar Islam dengan sungguh-sungguh gitu. Sekarang lagi belajar sholat. Komunikasi Dr. Richard bukan hanya dengan aku, dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Fatih Karim, dengan Ustadz Salim Afillah, dengan Ustadz Dennis Lim, dengan banyak lagi lah yang nggak bisa disebut satu persatu namanya. Itu bukti kesungguhannya beliau belajar agama. Tak ada orang sempurna ya. Kalau orang mau lihat buruk ya pasti orang benci sama beliau. Tapi kalau orang lihat baiknya Dr. Richard, pasti orang sayang sama dia gitu. Dia nggak mau kalau dia yang mendeklarasikan keislamannya nanti ada orang-orang yang tidak suka, menganggap dia mengambil manfaat ataupun mau, ya itulah bisikan-bisikan setan yang menghalangi dia untuk terus mengakui keislamannya gitu. Saya takjub ya waktu saya diundang podcast pertama itu, dengan mata berkaca-kaca dia bilang dari dulu tuh saya pengen bangun masjid, boleh nggak saya bangun masjid? Berkali-kali dia tanya boleh nggak. Saya bilang ya kalau dengan niat baik nggak apa-apa. Nah, kalau niatnya menghinakan, merendahkan umat Islam ya tentu saya tidak akan terima. Tapi kalau niatnya memang tidak ada niat apa-apa kecuali memang pengen berbuat baik saja. Waktu itu saya bilang kalau dokternya muslim tentu pahalanya lebih besar gitu. Dan pertama kali syahadat itu saya ingat tuh di tempat makan es kacang merah di Palembang tuh. Saya masih ingat tuh, waktu itu aku lagi live TikTok dan ratusan orang yang nyaksiin tuh beliau syahadat. Cuman waktu itu tidak jadi viral karena aku anggap itu cuma nggak serius gitu. Tapi ternyata pengakuan semalam itu Dr. Richard bilang waktu pertama itulah aku merasa hidayah masuk. Aku merasa Islam itulah jalan imanku di sana gitu.